Alhamdulillah siang ini berkat info dari Pak Zainul, ini saya sekarang sudah ditemani dengan Pak Takim, Pak Abdul Salam, Pak Wo sendiri dan Bu Supi. Matur nuwun. Bu Supi ini di ujung, beliaunya dari pagi itu punya tugas baru. Nah, tugas barunya adalah menunggu monyet. Nah, supaya tidak merusak jagung. Nah, di bawah itu ada hamparan jagung dan ada juga ubi kayu. Ya, ubi kayu. Nah, ubi kayu. Mudah-mudahan ini cuacanya mendukung dan kita pengen mencari alternatif pengendalian hama monyet. Nah, saya pertama harus ke Pak Zainul dulu. Pak Zainul, terima kasih sudah membawa kita ke sini. Tadi medannya cukup asik tadi itu. Ekstrim. Pak Zainul, monggo disampaikan kronologi dari serangan hama monyet ini dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Zainul. Monggo Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekitar 1 minggu yang lalu itu ada laporan seorang warga, Pak Fadoli, yaitu warga Dusun Bandoarjo yang punya tanah di Pondok Kobong. Ya. Dia memberikan informasi terkait masalah hama monyet yang terjadi di Pondok Kobong sekitar beberapa tahun ini. Dan sampai saat ini petani juga resah terkait masalah adanya hama monyet. Dan tentunya pada saat ini kami juga konfirmasi ke pihak DPP, ini juga dari perwakilan DPP Pak Keswanto, langsung ke lokasi menemui Pak Kasurnya juga di sini, langsung menemui petani juga. Iya. Ternyata emang benar apa yang dilaporkan. Ini petani juga mulai pagi sampai siang menunggu monyet di sini biar hasil panen itu nggak gagal. Nggak terlalu. Alhamdulillah dengan adanya perwakilan dari BPP juga Pak Kes sudah kesini untuk klarifikasi apa yang kejadian di lapangan. Ini juga kami menunggu dengan petani juga. Mudah-mudahan ntar juga ada titik temu dari hasil pertemuan ini, koordinasi biar ke depan hasil panen dari warga Pondok Kobong ini bisa melimpah ruah dan tidak terkena hama monyet lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainul, terima kasih. Pak Zainul ini juga pengurus kelompok tani Ngudi Mulyo 1 yang ada di Bandoarjo, Sumber Petung. Pak Abdul Salam, sejauh pengalaman jenengan di lokasi itu, bagaimana serangan dari hama monyet itu, Pak? Artinya gini, dari musim tanam yang sekarang, ya, jenengan katakanlah tanam apa, kemudian pengendalian yang sudah dilakukan selain menunggu itu apa misalnya, Pak Abdul Salam? Saya nggak pernah itu, cuma menunggu aja. Menunggu supaya monyetnya tidak mendekat, supaya tidak merusak tanaman, tidak merusak jagung, tidak merusak tebu, tidak merusak ubi kayu dan seterusnya. Gitu. Ini cukup efektif nih. Mungkin ditunggu ya, tapi kalau nggak ditunggu nggak sama habis. Oke, nanti ini ada tambahan lagi. Pak Sinten nih? Pak Rusdianto selaku RW. Pak RW, monggo Pak, monggo. Nah, nggih. Monggo, dulu nggih. Nah, oke. Saya sekarang ke Pak Takim. Nah, monggo Pak Takim, jenengan selaku yang kasun nggih, Pak Dusun di Pondok Kobong. Iya. Nah, monggo nanti jenengan sampaikan termasuk pengalaman dari beberapa petani yang mencoba mengendalikan hama monyet, Pak. Apakah dengan selain ditunggu ya supaya tidak mendekat, nah itu mungkin ada praktek-praktek yang sudah dilakukan Pak Takim. Monggo Pak Takim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kasun di wilayah Desa Sumber Petung, Dusun Pondok Kobong, tepatnya di RT 30. Nah, kemarin ya pelaporan dari warga sekitar, dulunya sebelum ada monyet itu warga antusias menanam
jagung, tebu itu tidak ada resah-resahan laporan seperti tahun sekarang ini, Pak. Tapi karena dengan laporan hama monyet ini, kami juga berkeluh kesah kepada pihak-pihak DPT maupun dari bantuan Pak Kami Tua Jainul. Itu kemarin terus ada teman mengatakan untuk pengendalian itu dengan cara terasi itu, Pak. Terasinya diaduk sama air, Ya. nah, ditaruh di dalam plastik. Nah, Plastiknya itu plastik yang putih atau yang warna lain misalnya? yang putih, Pak. Yang putih, Itu seperti es itu, Pak. Ya. Contoh-contoh. Bukan merah, bukan. Bukan. Nah, terus katanya sudah yang praktek itu Pak Paidi, ya Pak Paidi. Nah, kalau sudah dioyok-oyok atau dipegang, moncrot itu mengenai badan, bisa menyingkir atau bunuh diri katanya Pak Paidi itu, Pak. Oke, coba nanti kita perlu memverifikasi atau memastikan lagi, Pak Takim. Ya, Dalam artian siap, begini, siap, ya. kita perlu belajar dari siapapun, Pak. Iya, Termasuk iya. belajar dari yang namanya Pak Paidi yang punya lahan di Mbaon juga, Iya. tanam jagung, tanam tebu, ubi kayu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya model pengendalian ini menggunakan terasi ini cukup efektif, saya tanya ke Pak Takim, ini perlu dicoba apa enggak, Pak? Bisa perlu dicoba, Pak. Bisa perlu dicoba, nggih? Iya, bisa perlu. Nah, karena ini perlu dicoba, maka perlu ada penyiapan, Pak. Penyiapan dalam artian begini, betul ada yang menunggu lahannya, kayak Bu Supi, nggih. Nah, kayak Pak Abdul Salam, katakanlah menunggu lahan. Tapi kalau misalnya ada dengan cara yang lain, dengan menggunakan bahan terasi itu tadi, maka ini harus dicoba juga. Iya. Ya, nanti kita minta tolong. Saya tanya lagi, kira-kira hamparan lahan di Dusun Pondok Kobong yang sudah ditanami jagung ataupun tebu ataupun ubi kayu yang modelnya monokultur ataupun tumpang sari, ya, ada jagung, ada ubi kayu. Kisarannya di Dusun Pondok Kobong yang sudah terserang perkiraan berapa, Pak? 2 hektar ada? Ya. Bukan nganu, Pak, bukan Pondok Kobong aja, tapi ya Banyu Urip, Yudap, Bermaron. Banyu urip niku penting. Pakak, Pakak. Oh, nggih. Intinya gini nggih, intinya kalau ada lahan bawon di sekitarnya itu punya potensi diserang. Begitu nggih. Oke, berarti niki kita coba kendalikan di wilayah Pondok Kobong dulu. Iya. Ya kan? Iya. Kita coba kendalikan di wilayah Pondok Kobong dulu dengan dasar dari pengalaman yang namanya Pak Paidi tadi itu. Iya. Pak Takim nggih. Iya. Berarti nanti PR kita data dari petani yang sudah terserang hama monyet, si A, si B, C dan seterusnya, tanamannya apa saja dan perkiraan yang sudah terserang. Katakanlah misalnya 1 hektar, 1,1 hektar dan seterusnya. Kemudian nanti disepakati, nggih, bismillah disepakati bahwa ayo gunakan cara seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Paidi. Ya kan? Ya. Terasinya ada kan ya? Ya, belum ada, belum beli. Kalau beli Pak dia. Maksudnya ada di pasarnya ada. Oke. Ada. Nanti menggunakan model atau cara seperti itu, Pak Takim nggih. Nggih. Petaninya punya beberapa pilihan, ditunggu seperti Bu Subi, Pak Abdul Salam dan yang lain, atau dengan kombinasi katakanlah ada acara kan nggak bisa nunggu. Iya. Digunakan media terasi ini wau, Ya. dikasih air dengan pertimbangan begini, monyet itu kan kalau misalnya hawanya panas atau hujan sekalipun dia kan butuh air, Pak. Nah, ketika butuh air dia akan nyari sumber air. Nah, siapa tahu dengan dipasangi terasi jaraknya berapa tadi? 3 meter. 3 meter kan cukup banyak itu nanti. Itu bisa membantu
petani yang tanam, ya kan? Ini pakai cara yang sudah dilakukan oleh Pak Paidi. Kalau mau menambahkan cara yang lain, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Zainul, Abah Hamim, Pak Camat Nur Soleh. Tadi kita ngumpul di tempatnya Pak Zainul. Beberapa yang sudah kita dari pengalaman di tempat lain, Pak. Iya. Satu itu gini, monyet ini kan takut dengan harimau, Pak. Iya. Jadi ditaruh gambar harimau di sekitar kebun itu, Pak. Nah, lebih enak itu. Itu kalau hujan luntur apa enggak? Nah, kita harus pakai cara, Pak, dilaminating, Pak. Jadi satu kali pakai bisa berapa tahun? Nah, itu yang kecil. Tapi kalau mau yang agak besar, ya harus di digital printing. Itu kalau apa putar ke kebun Hingga minimal 5 biji. Secukupnya. kan darahnya macan tenan. Nih, secukupnya. Jadi katakanlah begini, ini kan lahannya Bu Supi nggih. Iya. Ini katakanlah 0,25. Ya, kasih katakanlah ukuran 1 kali 1 meter misalnya. Taruh di satu lokasi yang terbuka, di mana nanti monyet kalau misalnya turun Melihat. itu melihat. Iya. Ya ini kan alternatif nggih. Alternatif pertama yang tadi itu, yang membuat dari air terasi itu tadi. Nah, itu harus dicoba. Minta tolong nggih, itu harus dicoba nggih. Nah, harus dicoba. Kalih anu niku. Kalau yang gambar ini monggo, nanti ini kan pilihan saja. Ya, pilihan. Nah, ini kan Mana yang karena zamannya sudah maju, jadi kertas juga ada, digital printing juga ada. Nah, itu nanti bisa dipasang juga. Gitu nggih, Pak Takim nggih. Nah, monggo, ada lagi Pak Takim, mungkin yang mau disampaikan yang sekiranya warga itu tidak keberatan untuk mencoba melakukan pengendalian. Lek saumpami dengan ngoten, Pak. Dicepengi saged napa mboten, Pak? Grobiokan. Di Jepang ini kan grobiokan niku nggih. Barang-barang tiang kuata, Nah, ngoten. nggih. Terus pakai jaring, Nggih. dikasih perangkap, gitu. Lek jaring niku hebat, Pak. Berarti maksudnya jenengan belum? Pakai apa? Ditembak ini lho. Ditembak. Pakai senapan angin itu bisa, tapi kita harus Mboten nganu niku, Pak. Mboten masalah. Senapan angin. terus senapan militer nih. Harus melibatkan TNI ini. Itu agak panjang, agak panjang dalam artian gini. Kita harus pastikan itu dilindungi atau enggak dulu. Nah, karena bisa juga, cuma ini kan butuh energi lebih besar. Katakanlah 1 batalion. Sudah. Sama-sama dilindungi, jagung juga dilindungi. Ini sudah mencoba, Pak. Itu senapan Senapan angin. angin burung itu loh. Oh, nggih. Nggak mati. Oh, gitu nggih. Cuma tertawa, tersenyum. Wah, ini Kalau miliknya Abri itu, Pak. Wah, itu baru asik gitu ya. Perlu. Nah, itu panjang nanti. Cuma tertawa kalau senapan angin itu. DC ya Pak ya. Ini Ngece. tetap kita kembali ke pengendalian yang pakai air terasi dulu. Ya, ya. Jadi langkah awal saya minta tolong Pak Takim, Ya, siap. Pak Zainul nggih, dan semuanya ditunggu supaya monyetnya itu takut. Dan yang kedua pakai air terasi itu tadi. Begitu nggih? Nggih. Oke. Kira-kira bisa dimulai gerakan ini kapan, Pak? Besok? Secepatnya itu nih. Secepatnya lah. Iya, Itu- iya. Seumpama ya, ini apa? Terasinya itu beli sendiri apa bantuan gitu loh. Ya beli sendiri Oh. karena terasi ini kan nggak sulit gitu. Kalau yang lainnya, kalau benih jagungnya itu kan ya kita bisa usulkan. Udah, sini, Pak. Sudah dapat. Oh, iya. Alhamdulillah. Kemudian nanti kalau Pupuknya yang beli sendiri misalnya lagi. pupuk subsidi kan sudah bisa diambil sekarang. Pupuk subsidi sudah bisa lebih awal diambil. Iya, iya. Ditebus, ya kan? Terus nanti saya juga punya pemikiran lain, ditanami tembakau dengan syarat ada air untuk ngocor. Di sini sulit itu loh. Kalau- airnya sulit. Kalau kemarau Oke. sulit. Nah, itu nanti berarti alternatif lain lah. Ya. Itu.
Itu nggih, Nggih. Pak Takim nggih. Nggih. Kapan bisa dimulai gerakannya, Pak? Kemungkinan ya besok Pak terus apa Pokoknya pisang sama jagung sama ketela. nganu lah. Termasuk pete nggih, diserang juga nggih. Mboten lah Lek pete mboten, ha? Lek napa pedesan Prakteknya napa anu, niku mboten Oh. purun. Kasih apa? Lombok mboten purun nggih. Mboten. Mungkin kepedesan nggih. Lek pedesan mboten purun. Gambar ini sama Niku liwat mboten rono. nanu apa mawon nggih niku. Jarak 2 meter. Kasih mengenai Berarti langsung diano wae apa? Cagak ae kok gak usah tampar ya. Terus Gandul nih itu. Iya, saya tanya ke Bu Supi. Bu Supi, dari pengalaman jenengan yang lihat ratusan ekor niku, jenengan termasuk takut tuh mboten, Bu Supi? Takut. Waktu niku. Takut nggih. nggih. Kula teng alas mriko. Teng alas niku lho. Ratusan gitu jumlahnya. Nggih. Wonten lek gangsal atus, Pak. Wong kula niki Iya, Pak. sering kepanggih. Gitu nggih. Pagi, siang, sore. Lah, kula niki nggih bubut-bubut mriki nggih. Pojokan mriko ditedon niku mboten semerep kula. Oh. Lah wong napa? Cara kanu diam. Kalau udah kenyang waduh krek. Kalau lapar, lah diam. Enggak tahu. Menikmati, nggih. Kula enggak tahu. Heran saya. Nyanyi. Krek. Lah kalau krek-krek itu udah kenyang. Oh gitu nggih. Kalau lapar diam-diam. Diam. Berarti Yang gede-gede ya. Bapak ndapel pondok teng mriki niku lho niku ngene ngandape sambil niku nggih ditedho kok. Nah iya. Nggih namung dipuklek ngeten mendel mawon kan lek ni anu nggih. Lah, lek contohnya nggenku. Nggih kalenan ku lho. Yo kan ki ngaku kae sing entek. Lah wata bocah teng Jekulang kok saiki. Tanaman tebu itu dihabiskan Nggih, nggih. makan. Oke, berarti ngeten mawon nggih, ini kita cukupi. Nggih, saya terakhir ke Pak Zainul, monggo Pak Zainul dibuat satu rencana aksi katakanlah besok. Nah, nanti mbuh yo apa carane lewat WA group atau bagaimana? Termasuk dikonfirmasi ke Pak Paidi yang sudah mempraktekkan penggunaan air terasi itu. Pak Zainul, monggo sampaikan Pak Zainul. Untuk penanggulangan ke depan ini apa ya? Iya. Jadi entar nispatnya kami dengan Pak Kasun Pondok Kopong entar ke Pak Paidi yang bersangkutan yang sudah pernah melaksanakan kegiatan pakai media terasi untuk mengusir hama monyet. Ya, insya Allah entar secepatnya setelah kami koordinasi memberikan sosialisasi ke warga untuk secepatnya monyet media terasi itu secepatnya mungkin 1 hari 2 hari ini kita laksanakan Pak. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Zainul. Terima kasih. Ini tadi kita sudah ngumpul dan sudah membahas bagaimana pengendalian hama monyet. Ya, monggo nanti ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dalam artian Pak Takim selaku Kasun Pondok Kopong, Pak Zainul termasuk yang dari Banduarjo, Bapak Ibu Petani. Ini menjadi tanggung jawab bersama, ya kan? Nanti jika ini bisa kita koordinasikan bareng-bareng, dilaksanakan bareng-bareng, kemudian nanti ini membuahkan hasil yang bagus, ya alhamdulillah, ya kan? Kita akan terus update, kita akan pantau, Pak. Kita akan update dan kita akan pantau. Mudah-mudahan cara pengendalian dengan air terasi ini dan dikombinasikan dengan ditunggu seperti Bu Supi, Pak Abdul Salam ya, ini termasuk efektif. Ya, tapi tetap ini kita membutuhkan waktu juga. Nah, kita akan susun rencana kedua jika rencana ini misalnya ya kurang begitu efektif. Ya, artinya apakah termasuk yang opsi pakai militer tadi itu, nah, itu harus dikoordinasikan lebih jauh, Pak. Nah, cuma itu nanti bagian dari yang kita pertimbangkan. Saya kira itu efektif, Pak. Oh gitu. Militer. Membasmi ya. Iya, Wis enggak bakalan nongol lagi kalau terasi kemudian Kalau terasi cuma itu- sebagian yang kena. prinsip pengendalian itu yang efektif, Pak. Jadi kita juga harus konfirmasi yang namanya monyet ini termasuk yang
satwa yang Dilindungi. langka atau enggak. Nah, itu kita perlu konfirmasi ke dinas namanya lingkungan hidup. Ya kan? Nah, kita terima kasih dulu. Nanti kita kerjakan dulu yang awal ini. Ditunggu dan dipasang air terasi. Oke ya? Oke ya? Sepakat ya? Sepakat. Bismillah ya? Bismillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.